Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an. Sungguh kesempatan yang indah ya, dan atas husnudzon antum juga untuk menjadikan kami sebagai pemateri pada kali ini. Semoga Allah mudahkan untuk menyampaikan wasiat-wasiat dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kajian pranikah ini. Perlu diketahui bahwasanya terkait dengan nikah ini termasuk perkara yaitu tabiatnya makhluk seperti kita untuk menikah. Ya. Bahkan ini termasuk sunnah yang dicintai. Dan siapa nggak suka sunnah seperti ini? Makanya Islam itu indah. Islam itu indah. Nah, kalau mereka menyelisih fitrah, menyelisih Islam yang indah ini, maka subhanallah, ya, mereka akan apa? Mereka akan terjadi masalah seperti masalah kejiwaan. Tidak mungkin mereka menyukai sesama jenis. Pasti fitrahnya mereka menyukai apa? Lawan jenis. Dan itu fitrahnya, ya. Itu adalah fitrahnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrah manusia ini terlebih menjadi apa? Perkara sunnah, ya. Sampai-sampai Nabi SAW ya telah menyebutkan dalam hadisnya bagi para syabab, ya, apalagi namanya syabab yang belum menikah, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, ya, barang siapa di antara kalian sudah punya ba'ah. Ba'ah ini kemampuan untuk mendatangi lawan jenisnya. Ya. Termasuk kemampuan juga butuh kemampuan untuk mahar dan yaitu menafkahi keluarganya. Nah, maka hendaknya menikah. Ini hukum asalnya. Kalau mereka sudah punya kemampuan, kemudian menunda-nunda, berarti keluar dari apa? Hakikat asal. Menunda-nunda bisa jadi karena memang dia teledor, dia lalai dari sunnah yang satu ini, atau dia mungkin mencari jodoh, ya, tetapi dalam perjalanan dia belum juga mendapat calon yang klik menurut hati dia. Barang siapa belum mampu untuk menikah, maka hendaknya puasa. Fa inna lahu wija. Ini asalnya. Juga subhanallah rahimahumullah, Nabi SAW ketika mendapati para sahabatnya yang satunya mengatakan, saya akan puasa terus-menerus, saya nggak akan buka, saya nggak akan makan, saya akan sholat malam terus-menerus, saya nggak akan tidur, dan saya tidak akan menikah dengan wanita. Tetapi apa kata Rasulullah SAW? Antum alladzina qultum kada wa kada. Kalian yang mengatakan ini dan itu, ya. Ama wallah inilah akhsyakum lillah. Demi Allah, ya, aku ini lebih takut daripada kalian. Aku yang paling takut di antara kalian. Nabi SAW maksum, dijaga dari dosa-dosa besar. Ya, tapi Nabi SAW mengatakan demikian. Aku takut, paling takut daripada kalian. Tapi apa? Lakinni asum. Tapi aku juga puasa. Wa uftir, aku juga makan. Wa usolli, wa arkut, aku juga sholat malam, aku juga tidur, ya. Wa atazawwaju nisa, aku juga menikahi wanita. Ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Bukan golongan dari atau bukan dari manhaj Nabi SAW. Ini bukanlah jalannya Nabi SAW. Nabi juga menikah wanita. Bahkan Nabi SAW juga bersabda, habbu ilayya dunyakum at-tib
wan nisa. Yang paling kucinta dari dunia kalian adalah wewangian dan wanita. Dua hal yang sangat disukai manusia. Ini fitrah. Suka wewangian. Kebalikan dari fitrah, kalau ada orang nggak suka dengan wewangian. Atau ada orang nggak suka dengan wanita. Nah, ini perlu diperhatikan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Subhanallah juga bekal pranikah. Sebagaimana Allah juga telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ketiga. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Menikahlah kalian semua ya dari wanita-wanita yang baik ya di antara kalian ya. Wanita yang baik, wanita yang salehah, wanita yang saleh, akhlaknya baik. Ini hukum asalnya. Menikahlah dengan wanita-wanita yang salehah, wanita yang baik. Termasuk juga baik dari sisi apa? Baik dari sisi keturunan, baik dari sisi nasabnya juga, baik dari sisi juga jamal, ya parasnya. Ya, tetapi sekali lagi paras, cantik itu perkara nisbi. Kadang menurut saya pribadi, calon saya ini adalah cantik. Menurut orang lain belum tentu cantik. Nah, tapi ada yang sepakat, semua orang mengatakan si fulana adalah cantik. Nah, subhanallah juga baik dari sisi di antara kesehatannya. Dari sisi kesehatannya. Makanya sebelum nikah, kadang kita perlu lihat, ada nggak masalah pada diri dia, yaitu kecacatan pada diri dia. Nah, yang demikian perlu kita cari. Makanya perlu ta'aruf di antara hikmahnya seperti ini. Ya, di antaranya apa? Kita perlu lihat data-data dia. Ya, perlu lihat data dia. Kira-kira dia ada masalah enggak dari sisi akhlak, dari sisi fisiknya, ya, dari sisi diantaranya dari sisi keturunan. Ada riwayat mandul enggak keturunannya. Nah, juga kadang perlu dilihat dari sisi tarbiyah dari orang tuanya. Kadang sebagian orang tua mentarbiyah anak-anak mereka dengan mendidik, mending nggak usah punya anak, child free, ya, atau mending punya anak cukup satu. Ini juga perlu tadabbur, ya, agar jadi tidak jadi masalah ketika mindset dulu tertanam di wanita yang seperti ini. Ketika di perjalanan menikah, ya, apa yang terjadi? Maka yang terjadi khilaf di antara mereka. Si istri nggak ingin punya anak kecuali satu, si suami ingin punya banyak anak. Nah, ini di awal perlu diperhatikan rahimahumullah. Asal hukumnya kita mencari aib calon kita itu adalah termasuk perkara asal hukumnya mencari aib kaum muslimin muslimat haram, termasuk ghibah. Ya, akan tetapi jikalau dibutuhkan ya untuk kita mencari aib seseorang, dalam hal ini calon istri, maka itu diperbolehkan. Asal hukumnya ghibah itu haram. Ya, kecuali beberapa hal ini, sebagaimana disebutkan Imam Nawawi, ya, bahwasannya ada 6 hal yang diperbolehkan untuk kita mencari aib seseorang. Di antaranya seperti apa? Seperti kita ingin mengupas keboliman seseorang. Ya, ingin mengupas keboliman seseorang untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib, maka tidak mengapa. Yang kedua, seperti al-isti'anah ala taghyiril munkar. Seperti diharapkan kita bisa merubah kemungkaran sehingga kita tahu siapa pelaku kemungkaran ini. Juga untuk seperti minta fatwa. Untuk meminta fatwa kepada para ulama misalnya. Maka kita harus tahu kesalahan-kesalahan itu ya yang terjadi pada seseorang sebelum kita laporkan kepada para ulama apa perbuatan-perbuatan orang tersebut. Ya, seperti juga untuk apa? Peringatan kaum muslimin akan bahayanya diri dia. Walaupun ada orang dikenal dengan julukan seorang alim, sudah terdengar di telinga manusia dia seorang alim, tapi dia banyak melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan Nabi, amalan-amalan kesyirikan,
atau amalan-amalan kemaksiatan yang banyak kaum muslimin tertipu darinya. Maka tidak mengapa menyebutkan kejelekan dia agar kaum muslimin tidak terjebak dari amalan-amalan dia yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga apa? Terbebas dari kesesatan. Dan juga diantaranya perlu diketahui seperti apa? Seperti kita ingin mendapat teman akrab, kita harus tahu siapa dia. Ya, kita harus tahu siapa dia. Maka di antaranya caranya ya sebagaimana kalau ingin Anda mendapat teman atau kalian ingin mendapat teman yang akrab, ajak dia safar. Ya, ajak dia untuk safar sehingga Anda tahu hakikatnya diri dia, jati dirinya seperti apa. Ya, jati diri dia seperti apa akan paham. Ya. Adapun jikalau tidak dalam keadaan safar, kalian ingin paham siapa sebenarnya orang yang ada di hadapan kalian, ingin dijadikan teman baik, maka lihat bagaimana muamalah dia dengan istrinya. Sebagaimana Nabi telah bersabda, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Ini kata Nabi SAW. Kalau ketika safar, sudah kita tahu dia orangnya egois, dia mementingkan diri sendiri, suka marah, suka tidak taat sama amir safar, misalkan, ya, suka subhanallah mencelakakan saudaranya. Udah, jangan jadikan teman setia. Ketika sedang mukim, lihat muamalah dia dengan istrinya. Sedangkan kalian misalkan dalam kajian pranikah ini belum punya istri. Kalian ingin menjadikan seseorang yang sudah menikah, ingin jadi teman akrab. Nih, salah satunya. Jadikan modal untuk cari teman yang saleh. Karena teman saleh yang kalian miliki juga akan membantu Anda mencarikan apa? Mencarikan calon istri yang salehah. Barakallahu fikum. Nah ini sebenarnya untuk memilih menjadikan tarbiyah anak yang saleh dan salehah, pertama yang dilakukan oleh kaum lelaki adalah mencari istri yang salehah. Itu adalah awal tarbiyah untuk mendapatkan anak yang saleh dan salehah. Karena dia adalah calon ibu yang akan mendidik si anak. Karena apa? Dia adalah madrasatul ula lil atfal. Dia adalah yaitu tempat belajarnya calon anak kita pertama kali, ya ibu ini, istri kita ini. Makanya di antara strategi untuk mendapat anak saleh dan salehah adalah dengan cara kalian kaum lelaki mencari istri yang salehah. Ingat, salehah nggak bisa kalian dapati melalui media maya. Nggak bisa kalian dapati dari tulisan-tulisan dia. Tidak jamin. Kadang ada mereka subhanallah mencukupkan ta'aruf dengan apa? Dengan media maya. Dengan Masya Allah uploadannya dia yang cakep-cakep, dari materi-materi yang bagus-bagus, menunjukkan dia yang saleh, ucapannya baik-baik. Gak jamin. Tetap back to nature. Ya, subhanallah, lifestyle-nya untuk cari pasangan, strateginya langsung ketemu. Nah, berjumpa, cari datanya, ya, dan jangan mencukupkan data dari bapak ibunya. Ini termasuk kesalahan. Baik laki atau wanita. Ya, masih ada teman-temannya yang bisa ditanyai. Masih ada tetangganya untuk bisa ditanyai. Masih ada ustadznya, ya mungkin yang mengajar dia untuk ditanyai. Yang ustadz ini mungkin paham siapa jati diri dia. Nah, ini hakikatnya mencari aib yang diperbolehkan. Mencari aib yang diperbolehkan. Kenapa? Karena sebenarnya kita mencari pasangan hidup kita bukan hanya untuk sebulan, 2 bulan. Tapi tulul hayah. Sepanjang kehidupan kita. Kalau sampai subhanallah salah pasangan hidup, ya, kalau belum punya anak, cerai, mungkin bebannya nggak berat. Yang jadi masalah, kalau sudah punya anak, kemudian terjadi perceraian, karena apa? Salahnya kita, yaitu kurang dalam perkara ta'aruf. Kurang data, ya, juga kurang pergaulan teman-teman dia, siapa aja yang bisa dimintai datanya, itu penting. Nah ini yang perlu diperhatikan. Nah,
Fa semua cita-cita yang kita inginkan, ya, setelah mendapat nikmat berupa Islam, itu mendapat pasangan hidup yang baik. Itu idaman semua masing-masing orang. Sebagaimana dikatakan seorang penyair, awwalu ma nalal fata ba'dal huda wal afiyah, ya. Jadi awal kenikmatan setelah diperoleh seorang pemuda, setelah mendapat hidayah, penjagaan diri dari Allah, ya, dari musibah, dari penyakit, malapetaka, adalah apa? Imra'atun salihah. Itu awal kenikmatan di antaranya setelah mendapat hidayah Islam. Apa imra'atun salihah? Nah, adalah wanita yang subhanallah salihah. Wanita salihah. Itu yang diidam-idamin. Nah, yang dia taat sama suami, ya, dan dia tidak makar kepada suami. Awwalu ma nalal fata ba'dal huda wal afiyah imra'atun afifatun muwatiyah. Wanita yang afifah, bisa menjaga diri dan dia taat sama suami. Itu ajib. Wah, ini rahmanakumullah jami'an. Ya, jadikan mindset antum nih perkara ini untuk jadi apa? Bekal untuk apa? Menikah. Fa subhanallah, Allah juga berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Di sini menunjukkan apa? Kiasan. Bahwasannya wanita itu adalah pakaian kita dan kita adalah pakaiannya wanita. Kita saling menjaga untuk menutup aib-aib kita. Laki-laki kalau hidup terus tanpa pasangan, dikhawatirkan dia akan liar. Nggak ada tempat untuk melampiaskan syahwat dia. Akhirnya bisa terjatuh pada berzinahan. Demikian pula kaum wanita. Fa subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, juga menyebutkan nasihat untuk kaum wanita bahwasanya untuk mendapatkan surga itu sebenarnya gampang, dan surganya kaum wanita adalah di rumah. Maka kaum lelaki untuk mencari pasangan hidup, jangan sampai Anda terlalu ideal, kalian ideal untuk mencari istri yang profesinya ini dan itu, pekerjaannya ini dan itu, bukan. Nah, dan kaum wanita juga demikian. Ya, rezeki Allah Subhanahu wa taala gak dilihat dari lulusan si suami. S1, S2, S3, SD, SMP, SMA. Enggak. Rezeki Allah sama sekali nggak terkait dengan ijazah. Rezeki Allah berikan begitu saja bagi Allah yang Allah kehendaki. Makanya Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar. Dan Allah akan berikan kepada dia rizki yang dia nggak sangka-sangka. Itu ajaib. Nah, maka rizki dari Allah ini, ya, datang di antara karena apa? Karena ketakwaan kita. Kita semakin bertakwa, Allah akan jadikan jalan keluar. Dapat jodoh yang sesuai dia inginkan. Bahkan lebih dari ekspektasi dia. Dia ingin seperti ini dan ini. Ternyata Allah berikan karena ketakwaan dia. Allah berikan istrinya di atas ekspektasi dia. Ternyata lebih dari itu. Bukan hanya parasnya, ternyata akhlaknya, ternyata Masya Allah nasabnya, ternyata ini dan itu Masya Allah. Ternyata dia sayang sama suami, banyak anak, dan dia bisa menjaga harta suaminya. Subhanallah, ajib. Kenapa? Karena takwa. Bukan karena tebar pesona ke sana kemari ingin cari pasangan, bukan, wallah. Nah, juga bukan karena harta. Nah, subhanallah, ya, orang yang Allah, misalkan seorang lelaki yang Allah berikan harta, tapi harta tersebut bukan di atas ketaatannya, ketahuilah itu hanya istidraj. Ya, dalam sabdanya Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj." Jika kau melihat seseorang diberikan nikmat oleh Allah dari yang dia sukai dari dunia ini, katakan harta, dan dia tetap dalam keadaan berbuat maksiat, ketahuilah, sebenarnya itu istidraj, sebentar lagi akan hancur. Imma hancur di muka bumi, dalam keadaan dunia dipakai untuk kemaksiatan dan tidak berkah, imma, ya,
dunia dan akhirat. Subhanallah. Atau nampak di dunia itu kaya raya, tapi di akhirat subhanallah harta tersebut ya menjadi hujjatun alaih, akan dituntut nanti dari harta dia tersebut, dari umur dia, waktu dia, dan lain sebagainya. Subhanallah. Subhanallah, kalau wanita juga demikian. Wanita menikah karena hartanya laki. Ingat, awal mula sebelum menikah perlu diperbaiki niat. Jika niatnya memang karena dunia, sebagaimana disabdakan Nabi SAW dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila dunya. Nah, apa ini catatannya? Sesungguhnya setiap amalan tergantung dari niatnya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, sudah hijrahnya dunia. Dan kenapa Allah contohkan di sini hijrah? Pertama, innamal a'mal. Kenapa Allah nggak bilang innamal af'al? Kenapa Nabi nggak bilang innamal af'al? Karena af'al keluar dari af'al, yaitu lisan. Ya. Nah, bisa juga hati. Nah, makanya dikatakan a'mal, bisa anggota tubuh, bisa lisan, bisa hati, sehingga lebih mencakup semuanya. Termasuk kalau hati di sini termasuk amalan qalbiyah, amalan hati. Ya, jika dia hijrahnya karena urusan wanita, maka hijrah dia ya karena wanita, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrah termasuk ibadah yang agung. Ini ibadah yang agung saja, kalau nggak benar niatnya ya sudah. Demikian ketika kalian niat menikah, niatnya ingin mendapat dunia, ya sudah. Ya, berikutnya akan kalian dapati nikahnya kalian adalah karena dunia. Nah, dunia dan dunia. Ingat, kalau seseorang mencintai seseorang karena dunia, akan ada saatnya jika seseorang tersebut dunianya hilang, maka cinta dia juga ikut hilang. Karena dia cinta karena dunia. Nah, baik dunia fisik, dunia harta, alhasil perbaiki niat dulu. Harta, fisik silahkan sah-sah saja. Tapi jangan sampai jadi apa? Min akbari hammikum. Jangan sampai terjadi niat ini apa? Dunia ini jadi niat terbesar. Jangan sampai. Nah, yalhath alaikum dunia. Nanti akan menjadi apa? Kalian semua akan dijilat sama dunia. Nasallallahu al-afiyah. Ini rahmanakumullah jami'an, untuk masuk surga sebenarnya. Untuk kaum wanita, karirnya ada di rumah. Laki-laki fitrahnya di luar. Kerja, bertemu dengan teman, mencari link pekerjaan, dan lain sebagainya. Ada pun wanita di rumah. Ya, surga dia di rumah. Makanya Nabi SAW ketika mendapati seorang sahabiat yang baru menikah, Nabi bersabda, kata Nabi SAW, ya, huwa jannatuki wa naruki. Dia, ya, suamimu ini bisa neraka, bisa jadi surga juga bagi dirimu. Ya, maka kembali kepada dirimu, apa yang kau lakukan kepada suamimu. Nabi SAW telah mengingatkan, innal mar'ata idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat nafsaha wa ata'at ba'laha aw zawjaha dakhalat jannah min ayyil abwabi sya'at. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang wanita, jika dia sholat 5 waktu, jika dia puasa di bulannya, yaitu puasa Ramadan, dan dia menjaga dirinya, ya, kehormatannya, ya, dan dia, 3 hal yang disebutkan tadi itu gampang semua. Ya, wanita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, sama menjaga dirinya, ifahnya, kehormatannya, nggak berbuat zina. Nah, ini hal saja, Masya Allah, ajib, gampang semua dilakukan oleh kaum wanita. Bagi yang mereka Allah jadikan gampang. Nah, yang keempat ini agak berat. Wa ta'at zaujaha, dan mentaati suaminya. Ini agak berat bagi mayoritas kaum wanita. Ya, maka imbalannya kalau 4 ini bisa dilakukan, apa kata Rasulullah? Dakhalat jannah min ayyil abwabi sya'at. Dia akan masuk surga, ya, dimanapun dia ingin menginginkan masuk surga, di mana dia ingin. Ya, yang mana surga ada 8 pintu, neraka ada 7 pintu. Nah, wallah ajib.
Kemudian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Ini penting, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Untuk menjaga diri anak kita dari neraka, kita juga perlu bekali diri kita dengan ilmu. Dan kita mencari istri kita, istri yang salehah. Ya, juga yang berilmu. Ya, sehingga saling tolong menolong, saling tarik menarik untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan saling menjauhkan diri dari api neraka. Barakallahu fikum rahimakumullah jami'an. Pertama modal bagi kaum lelaki ketika hendak menikah, setelah dia proses ta'aruf, dan ingat ta'aruf nih juga ada syariat diantaranya namanya ta'aruf, ya, cari yang sekiranya membuat Anda kepingin menikah, ya, buat kalian ingin menikah dengan dia, ya, baik ta'aruf mungkin sementara ngelihat dari jauh, oh asik nih, kumpulkan datanya, siapa dia. Nah, kemudian juga bisa lihat langsung atau nadhar. Ya, waktu itu ada seorang sahabat Nabi, ya, radhiyallahu an, dia hendak menikah dan kemudian Nabi bertanya kepada dia, hal nadhar ilaiha, apakah kamu sudah melihat dia? Kata sahabat ini, lamma ya Rasulullah, aku belum melihatnya ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, undur ilaiha, fa inna fi a'yunihinna syai'un. Lihatlah kepada calon kamu. Karena ini sahabat ini orang muhajir dan wanita ini orang Ansariyah. Kata Rasulullah, lihatlah dia. Karena pada mata-mata wanita Ansariyah ada padanya sesuatu. Disebutkan oleh para ulama, sesuatu itu adalah sebagian wanita Ansariyah, matanya itu sipit. Ya. Dan kriteria yang disebutkan di sini berarti apa? Orang Nabi SAW atau orang Arab juga, fitrahnya mereka suka dengan mata yang belok, mata lebar. Kenapa? Karena Ahlul Madinah matanya sipit, maka lihat dulu khawatir nggak cocok. Kau wahai muhajir, kamu dari Mekah, sedang mereka dari Madinah. Lihat, kalau mata nggak cocok, ya bisa dirubah, cari yang lain. Kalau mau cari fisiknya mata, mau cari yang sempurna misalkan. Nah, ini termasuk contoh syariat. Nah, bolehnya nadhar. Ya, tapi ingat, jangan bermudah-mudahan nadhar. Ya, namanya syariat selalu bainal ghali wal jafi, bainal ifrad wa tafrid. Khairul amra awsatuha. Sebaik perkara itu di tengah, nggak usah ekstrem kanan, nggak usah ekstrem kiri. Ekstrem kanan, nadhar terus, nggak cocok-cocok, nggak dapat-dapat, dan memang jadi hobi dia sehingga dikenal sebagai Abu Nadhar. Nah, lihat terus, ya, tapi lihat nafsu terus, ya. Nah, yang se-ekstrem kiri sama sekali nggak mau lihat, dan sampai detik ini ada yang terjadi dari saudara kami di negeri Arab, di Yaman khususnya, sebagian mereka menikah tanpa harus melihat calonnya, dan itu sudah kebiasaan. Nah, ketika setelah terjadi pernikahan ternyata apa yang dia harapkan keluar dari ekspektasinya, artinya tidak sesuai ekspektasi atau tidak di atasnya juga, betul-betul di bawah, nggak sesuai dengan keinginan dia, akhirnya langsung terjadi perceraian. Ini makanya sunnah itu sangat indah. Ya, barang siapa melanggar sunnah Nabi SAW, ya akan celaka. Ya, inna dina yusrun, wala yushadud din ahdun illa ghalabah. Nah, agama ini mudah. Ayo ini loh, kalau mau ta'aruf itu mudah, kalau mau nikah mudah, ada caranya seperti ini. Barang siapa berlebihan, ya, mengatakan, nadhar aku nggak mau nadhar, yang penting wanita, tuh, aku malu sama Allah. Ini diperbolehkan. Nah,
Aku malu sama Allah kalau nazar langsung dengan wanita, khawatir dosa. Oh, ini diperbolehkan, bukan dosa. Subhanallah, akhirnya dia yang kalah. Terjadi apa? Malapetaka, perceraian. Ini penting rahmatullah. Juga di antara ciri fisik, kalau kita lihat, Nabi menyebutkan di antara keutamaan muadzin, Allah akan jadikan lehernya panjang. Allah akan jadikan leher dia panjang di akhirat. Di sini menunjukkan leher panjang itu adalah sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna. Ya. Kemudian rahmatullah jami'an, setelah melakukan pengumpulan data, ya, setelah kemudian nazar, ya, data sudah lengkap, dilihat dari sisi masya Allah fisiknya, keturunannya, kemudian dilihat dari hartanya, nasabnya, tarbiyah bapak ibunya, kemudian juga dilihat kesehatannya, ya. Kemudian yang berikutnya apa? Tetap dilakukan istikharah, ya. Dilakukan istikharah. Nah, ini penting. Kalau seseorang mengambil keputusan dengan istikharah, selamanya dia tidak akan menyesali perbuatannya. Nah, kemudian syariat nazar ini, ya, sebagaimana datang dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza khataba ahadukum al-mar'ata fa in istata'a yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Jikalau seorang lelaki mau mengkhitbah seorang wanita, ya, jika dia mampu untuk apa? Untuk bisa melihat wanita tersebut. Ya, melihat wanita tersebut. Seperti tadi, sahabat tadi diperintah Nabi untuk melihat. Kalau dia pakai niqab, pakai cadar, suruh buka. Nah, kalau pakai burqa, suruh buka burqanya. Nah, maka lihatlah dia sampai apa? Sekiranya bisa menimbulkan keinginan untuk nikah dengannya. Kalau memang demikian, ya sudah lakukan. Ya, lakukan hal tersebut. Nah, pilihan berikutnya adalah zauja salihah ini, ya, zauja salihah sebagaimana telah kita sebutkan di antara ciri-cirinya, predikatnya adalah mereka itu kalau dilihat menyenangkan, ya, salah satunya, ya, baru penampilan dilihat sudah menyenangkan, ya. Kemudian subhanallah juga akhlaknya, lisannya, tentunya semua itu dibekali dengan ilmu. Dan salihah, bisa jadi salihah memang Allah berikan rizki si wanita ini dari kecilnya sampai besarnya, Allah berikan dia rizki berupa akhlak wanita yang salihah. Ada yang sebaliknya, dia akhlaknya, ya, bukanlah wanita yang berakhlak baik, tetapi karena dia menuntut ilmu, dia berusaha merubah dirinya menjadi apa? Wanita yang salihah. Ya, alhasil ini yang ditujukan, diinginkan adalah wanita salihah. Pilihan data yang diperlukan diantaranya adalah, kalau kita lihat hadis riwayat Abu Daud, ya, Nabi bersabda, "Tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirun bikumul umam." Ya, menikahlah kalian dengan wanita yang banyak anak. Cara taunya bagaimana? Cara taunya, lihat calon pasangan kalian, ya, dari bapak ibunya, kakek neneknya, ternyata turunan banyak anak, ya, subur-subur, banyak anak, riwayat banyak anak. Nah, dan juga perlu dilihat dari tarbiyahnya. Seperti telah kita bahas, jika bapak ibu ini walaupun dia punya turunan banyak, dia punya potensi turunan banyak anak, riwayat banyak anak, tapi dia punya tarbiyah kepada anaknya dengan tarbiyah, katakan, kamu kalau nikah nggak usah punya anak. Kamu kalau nikah cukup punya anak satu. Wah, ini juga masalah. Ya, tarbiyah dari mereka akan menjadi apa? Brainwash bagi wanita ini. Jika memang hendak menikah, maka ditekankan dari awal, ya. Kalau memang dia orang yang punya turunan banyak anak, tapi apa? Diluruskan dulu, ya, mindset dia. Kemudian al-wadud.
Ya, al-wadud itu wanita yang sayang sama suami. Wanita sayang sama suami, ya juga nanti cikal bakalnya akan sayang kepada anak-anak dia dari hasil pernikahan dengan kita. Tuh, ya, al-wadud. Sebelum masuk al-wadud, ya tadi di antara ciri banyak anak dilihat dari nasabnya, bapak ibunya, kakek neneknya banyak anak, juga dilihat permisi akramakumullah, ya. Orang Arab biasa melihat dari apa? Kebiasaan mereka dari pinggulnya, ya. Nah, ya yang permisi, ya, innallaha la yastahi minal haq, kalau nggak malu untuk menyampaikan hak, karena biasanya pinggul yang agak besar, ya, jauh dari potensi panggul sempit. Ini penting, ya, sehingga apa? Nggak setiap lahir sesar, dan biasanya wanita kalau sesar 2 kali mereka sudah nyerah, dan dokter juga tidak merekomendasi orang sesar lebih dari 2 kali. Nah, khawatirnya lari dalam bab yang satu ini. Nah, kemudian juga al-wadud. Al-wadud yaitu istri yang sayang dengan suami. Istri yang sayang dengan suami. Maka perlu dilihat di sini watak. Ya, wataknya wanita ini bagaimana pergaulannya dengan teman-temannya. Egois, emosional, ya. Kemudian subhanallah susah bergaul. Wah, ini perlu diperhatikan. Ya, Anda bisa tanyakan kepada teman-teman dia, ya, minta data kepada teman-temannya, tetangganya, atau orang tuanya, ya, atau yang ada kaitan erat dengan dia. Nah, keluar dari al-wadud yang sayang pada suami, yaitu laki-laki yang perempuan yang bengis, ya, perempuan yang bengis, ya. Dia biasanya subhanallah bisa dilihat, sebagian orang bisa melihat dari ciri fisiknya, ya, dari ciri fisiknya seperti yang kita bahas dalam teori panas dan dingin, ya, biasanya kering, kurus, kering. Nah, dan berbicara terlalu optimis, ya. Juga diantaranya bicaranya nggak teratur, ya, bicaranya nggak teratur, ya, loncat-loncat, ini juga pengaruh. Nah, dan dia tidak sabar untuk menunggu keputusan setelah proses ta'aruf misalnya. Nah, sekali lagi ini hanya ciri-ciri, tapi tidak menjamin. Ya, sekali lagi, ya, perlu dicari apa datanya dengan lengkap. Kemudian apa kata Rasulullah? Fa inni mukatsirun bikumul umam, dan sesungguhnya aku sangat bangga dengan apa? Dengan umatku yang sangat banyak. Ya, tentunya banyak anak. Ya, bahkan kata Ibnu Abbas, bukan hanya banyak anak. Ibnu Abbas mengatakan, ya, khairukum aktsarun nisaan. Sebaik-baik kalian adalah wanita yang, ya, yang wanitanya banyak. Ya, bisa jadi istri banyak, bisa jadi anak banyak juga. Nah, kemudian juga bagi kaum lelaki, kalian yang hendak menikah, ya, asalnya bagi kalian yang jomblo, ya, hendaknya menikah dengan perawan. Itu asalnya, ya, bukan menikah dengan janda. Nah, sebagaimana telah disebutkan Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Majah, dalam sabdanya, alaikum bil abkar, hendaknya kalian menikahi perawan. Fa innahunna a'dabu afwahan, karena mereka itu bibirnya lebih segar. Nah, wa antaqu arhaman, dan rahimnya juga lebih fresh. Ya. Wa aqallu khabbaban, dan makarnya lebih sedikit. Wa khadi'atan, dan dustanya lebih sedikit. Wa ardha bil yasir, dan dia gampang apa? Gampang nerima, gampang ridha. Hadits riwayat Ibnu Majah. Ya, nah ini hukum asal yang disebutkan Nabi SAW. Tapi pada hakikatnya, ya, tidak harus demikian. Ya, laki-laki menikahi janda juga bisa, sebagaimana Jabir bin Abdullah menikahi janda karena ada keperluan, ada hajah. Yang mana bapak ibunya Jabir sudah wafat, dan Jabir punya saudara-saudari perempuan, adik-adiknya. Kemudian Nabi bertanya kepada Jabir,
Ya, apakah dia perawan atau janda? Ya, kemudian kata Jabir, janda. Kemudian kata Rasulullah SAW, ala tuzawwij bikran. Ya, kenapa kamu tidak menikah dengan bikr, perawan? Ya, fa innaha tula'ibuka. Ya, karena dia itu apa? Bisa bermain-main dengan kamu. Ya, kamu juga bisa bermain-main dengan dia. Ya, fa ini rahmanakumullah jami'an. Fa asalnya. Tetapi apa Jabir bin Abdullah berijtihad menikahi janda. Kenapa? Karena dia punya saudari perempuan. Kalau sama-sama perawan, khawatir terjadi pertengkaran antara istri dia dengan yaitu saudari-saudarinya. Nah, fa ini rahmanakumullah jami'an sekali lagi tidak menjamin, tetapi ada hajah dan kadang ada juga yang janda, tapi apa? A'dabu afwahan, bibirnya juga segar. Nah, ini apa? Dari hadis Nabi SAW asalnya perawan yang dinikahi. Bagi kaum lelaki. Nabi SAW pertama menikahi janda, Khadijah. Ya. Dan satu-satunya perawan dari istri-istrinya Nabi cuma Aisyah radhiyallahu anha. Cuma Aisyah radhiyallahu anha. Fa ini rahmanakumullah jami'an, ya. Rasulullah mewasiatkan kepada dia untuk menikahi perawan di antaranya fa innaka tulaibuha, ya, wa hiya tulaibuka. Nah, ini asalnya, ya. Kamu bisa bermain dengan istri kamu itu dan istri kamu bisa bermain denganmu. Nah, kemudian untuk kaum wanita ketika hendak menikah atau mencari pasangan dari laki ini, setelah proses ta'aruf juga dia perlu istikharah. Dan perlu diketahui istikharah tidak cukup dilakukan sekali. Ya, sekali dua kali terus Anda lakukan sampai betul-betul Anda mendapatkan jawabannya. Dan istikharah nggak harus dilakukan di malam hari. Kapanpun bisa Anda lakukan selama itu bukan waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat. Nah, di antara jawaban istikharah bisa di antaranya dengan tenangnya hati kalian, ya. Bisa juga dari pendapat dari orang tua, ya, atau orang dekat di antara kalian. Nah, ini di antara jawabannya. Nah, ada tenangnya hati. Itma'anul qalb itu penting. Nah, taklidnya hati misalnya. Kemudian juga jangan lupa laki dan wanita ini berdoa. Doa, ya. Kalau memang ini jadikan jodoh, ya sudah, semoga dimudahkan. Itu penting. Nah, berikutnya yang perlu diperhatikan pula, ya, dari ta'aruf tersebut, di antaranya agama, juga akhlak, juga fisik. Agama, akhlak, fisik. Itu perlu diperhatikan. Ya. Sebagaimana telah disampaikan Nabi SAW, tungkahul mar'ah li'arba. Wanita dinikahi karena 4 hal. Ya, lijamaliha, cantiknya, ya, wali nasabiha, nasabnya, wali maliha, ya, hartanya, wali diniha, agamanya, fatfar bidzatid din taribat yadak. Tapi yang dipilih diutamakan adalah agama. Sekali lagi hadis ini tidak menunjukkan wanita dinikahi karena 4 hal ini saja, bukan. Karena dalam kaidah usul fiqh, annal adat la yufidu al-hasr. Bahwasanya angka bilangan itu tidak menunjukkan pembatasan. Juga ada orang nikah keluar dari 4 sebab ini. Ya, misalkan seperti Rasulullah menikahi Sauda. Ya, menikahi Sauda bukan karena fisiknya. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Sauda yang dinikahi oleh Nabi ini, ya, itu usianya 81 tahun, 82 tahun. Jauh lebih tua dari Rasulullah. Dan kulitnya juga, permisi akramakumullah, ya, radhiyallahu anha, kulitnya agak gelap. Kulitnya gelap. Nah, dan Rasulullah menikahi dia bukan karena fisik. Bukan karena nasab. Ya, juga bukan karena kecantikan. Tapi karena apa? Karena kasihan kepada Sauda. Nah, ini di antara sebabnya rahmanakumullah jami'an. Anda tentunya kalian jika menikah seperti apa yang Rasulullah lakukan pada Sauda, saya nggak yakin kalian akan mau.
Nah, dan ini Rasulullah SAW, bahkan Ibnu Qayyim mengatakan jangan menikahi orang yang sudah ajuz di atas 50 tahun, jangan. Ya, kenapa? Akan menimbulkan penyakit pada diri kalian. Nah, apalagi kalian masih dalam usia yang sangat muda. Nah, di bawah 30 tahun misalnya. Barakallahu fikum. Ini ya perlu diperhatikan. Dan berikutnya yang perlu diperhatikan pula bahwasannya setelah kita lihat agama, kita lihat akhlaknya, lihat fisiknya, juga perlu dilihat di antaranya kemampuan dia untuk mengemban amanah. Perlu perhatikan kemampuan dia untuk mengemban amanah. Nah, kalau dia termasuk orang yang nggak amanah menjaga istrinya, nggak amanah menjaga anaknya, nggak amanah menjaga dirinya sendiri, Pak, ini mending digagalin. Mending cari lembaran yang baru untuk proses ta'aruf. Nah, berikutnya yang perlu jadi perhatian juga umur. Ya, tabiatnya manusia menikah umurnya itu nggak terlalu jauh. Nah, pinginnya nggak jauh-jauh. Yang jelas laki-laki asalnya lebih tua daripada wanita. Minimalnya 4 tahun. Ya, 10 tahun pun tidak mengapa, wanitanya 10 tahun. Nah, kalau memang umur ini ya dari sisi tawazun ya kalian nggak mampu menikah dengan wanita yang lebih tua dari kalian, wahai kaum lelaki, maka jangan lakukan. Lain hal dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dari kecil dia sudah masya Allah lain dengan anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain sibuk dengan permainan, tapi Rasulullah di usia yang sangat kecilnya sudah melihat bintang, bulan, matahari, bagaimana Allah cipta, untuk apa mereka dicipta. Subhanallah. Ketika masih kecil saja didatangi oleh malaikat, ya, ketika di dalam kandungan saja disebutkan, ya, di dalam kandungan saja disebutkan, ya, perutnya Aminah bercahaya. Nah, ini kekhususan Rasulullah SAW. Nah, dibedah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dicuci oleh malaikat Jibril. Nah, 2 kali dicuci ketika kecil dan dicuci ketika sebelum Isra Mi'raj. Kita bukanlah Rasulullah. Rasulullah SAW ya menikah dengan Khadijah, ya, yang tentunya Rasulullah sangat dewasa. Usia beliau yang masih sekitar 25 tahun menikah dengan seorang wanita yang usia 40 tahun. Nah, sekali lagi, kalau urusannya seperti manusia seperti kita yang banyak dipenuhi syahwat, ya, hidup di masa-masa fitnah seperti ini, kalau nggak mampu cari wanita yang tentunya jauh lebih muda daripada kalian, wahai kaum lelaki. Nah, kecuali jika ada hajah, ya, seperti kalian ingin wanita yang dewasa, ya, sehingga misalkan kalian sebagai salah seorang dai, ya, Anda sebagai seorang dai, ya, sehingga siap punya anak, ya, yang istri ini sudah dewasa, bisa siap menjaga anak-anaknya, sehingga Anda bebas berdakwah ke sana kemari, atau Anda punya profesi, kaum lelaki punya pekerjaan di luar yang jauh dari istri misalnya, dan kalian menginginkan istri yang dewasa, ingin menjaga anaknya, ya, silahkan. Nah, ini sekali lagi perkara-perkara yang nisbi, kembali kepada masing-masing orang. Nah, kemudian lihat juga bi'ahnya, lingkungannya. Karena lingkungan itu membantu membentuk karakter seseorang. Nah, perlu dilihat lingkungannya. Lingkungan yang jauh dari agama, nasallahu afiyah, sedang dia sendiri jauh dari tempat kajian, ya, jauh dari media-media kajian. Nah, di tempat dalam keluarga yang hidup di bi'ah seperti demikian, sekali lagi boleh-boleh saja menikah dengan mereka, tapi Anda perlu perhatikan, dia akhlaknya sudah berubah belum? Apakah dia teracuni berat dengan bi'ahnya dia apa enggak? Itu perlu diperhatikan. Syarat-syarat yang kalian miliki, setelah kalian punya syarat, ya, punya CV, kalian kirim ke calon kalian, dan calon kalian mengirim ke kalian, ada syarat-syaratnya. Ingat, ada kalanya syarat ini mungkin nggak cocok, ya. Ada kalanya
syarat ini nggak cocok dan kalian ingin tabat, tetap kekeh dengan syarat ini. Kalau nggak cocok dengan syarat kriteria kalian, saya nggak mau nikah. Ya silahkan, itu hak kalian. Tetapi di sana ada yang kita perlu tanazul. Nggak ada yang sempurna. Kalau ngikutin harus sahabat, harus sesuai kriteria yang sudah saya tulis, ya sesuai dengan akibatnya, akhirnya kalian butuh perjuangan yang panjang. Ya. Kecuali memang Allah kabulkan doa kalian sesuai kriteria kalian, langsung dengan sekali ta'aruf, yaitu rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian dapat istri seperti yang kalian idam-idamkan. Tapi sekali lagi, ya ada saatnya kalian tanazul. Ya, tanazul dari apa? Dari syarat-syarat yang terlalu streng tadi. Ya, kecuali jikalau tanazulnya ya dalam perkara-perkara yang nggak diperbolehkan untuk tanazul, maka jangan sampai mengalah, sampai keluar dari kriteria. Ya, Pak, mungkin kita tanazul karena ada aib wanita ini. Dari kriteria ini ternyata wanita ini misalkan punya tai lalat yang besar, misalkan nggak cocok dengan kriteria, misal. Itu perkara yang duniawi, ya, yang sebenarnya kita masih bisa tanazul. Nah, atau mungkin punya sedikit masalah kesehatan, ya, sudah perfect, fisiknya cocok, ada satu masalah, ya, misalkan asma, misalkan, sehingga gara-gara asma dia nggak gemuk-gemuk, kurus terus, misalkan, ya, sudah ciri fisik cocok, satu nggak cocok, ya, subhanallah, akhirnya nggak jadi. Atau subhanallah ada yang cocok, persis cocok, ternyata dia punya jin nasab, misalkan. Subhanallah ada aja. Nah, jikalau ada perkara yang bisa untuk tanazul, sudah tanazul. Mungkin dia sakit, nanti kita terapilah. Nah, karena ini cocok banget sama saya, cuma satu aja nggak cocok. Ada tanazul dari syarat tersebut. Karena kalau mengharapkan sempurna, ya kita mungkin bakal nggak dapat yang paling sempurna. Nah, illa ba'dallah, ya, kecuali Allah berikan kesempurnaan. Nah, kalau cari manusia yang sempurna, mau cari sahabat, mau cari calon istri yang paling perfect, nggak akan dapat. Nah, ini perlu diperhatikan rahman wa rahmakumullah jami'an, dan munculkan dalam hati kalian ya ridho dengan aib calon kalian, dan qanaah, ya, qanaah. Ya, nggak ada ceritanya yang perfect banget, ya. Nah, ini harusnya jadi bekal, ya, harusnya jadi bekal bagi kalian semua. Kemudian juga yang harus diperhatikan terkait dengan pranikah, ya, terkait dengan pranikah perlu juga diperhatikan yang dikenal dengan premarital screening check up. Itu penting, ya. Check up dari sisi apa? Dari sisi diantaranya wanita ini ya perlu di check up mungkin sebelum nikah, boleh loh, diizinkan, ya, dan diperbolehkan oleh para ulama. Dia kalau mau menikah dengan perempuan dibawa ke dokter jin untuk diperiksa perawan apa enggak perawan, ya, tidak masalah, untuk mengungkap aib, untuk melihat aib seseorang, karena akan jadi calon pasangan seumur hidup dia. Nah, maka yang demikian tidak mengapa, ya, yang demikian diperbolehkan. Juga perlu diperhatikan diantaranya juga bisa periksa darah, gula darah, ya, itu sah-sah saja. Nah, periksa hormon sah-sah saja. Nah, kenapa? Karena demikian ini diperlukan. Ya, demikian ini perlu diperhatikan. Ya. Darah, subhanallah, darah kental, darah kotor, ternyata sangat berkaitan erat dengan kesuburan. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Asyuti, rahimallahu ta'ala, bahwasannya sperma, ovum, maninya laki, mani perempuan, sehat nggak sehat, ternyata terkait dengan darah. Kalau darah kotor, di mana sperma akan sehat? Ovum akan sehat. Dari mana darah kotor? Dari makanan kita. You are what you eat. Apa yang kalian makan, ya diri kalian seperti itu. Termasuk
darah kalian juga seperti itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian darah ini ya juga pengaruh dengan apa? Selain kesuburan ya, akan berpengaruh dengan berkembangnya janin sehat nggak sehat. Kalau darah kotor, ternyata yang gara-gara pola makan dia ya, ternyata menyebabkan apa? Janin nggak berkembang. Bagaimana berkembang? Darah yang sampai kepada janin ya bermasalah. Isinya kotoran, kurang oksigen, ya penyakit, asam urat, kolesterol, kencing manis dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, bahkan ketika hamil akan menjadi potensi seorang wanita yang akan mengalami preeklamsi atau eklamsi. Wanita kejang-kejang. Ya. Ini pengaruh semua, ajib. Ya karena darah kotor. Nah, silakan sah-sah saja mau periksa. Nah, dan ternyata selain menyebabkan darah kotor, pola makan ini akan menghancurkan hormon. Mau laki mau wanita. Yang wanita ingin, Pak, Mas, Bang, ya, kalau kamu mau menikah dengan aku minta tolong hasil lab. Bisa. Tidak masalah. Untuk laki-laki dicek, diantaranya testosteronnya dicek. Dan hormon yang lainnya dicek. Wanita juga dicek. FSH-nya dicek. LH-nya dicek. Ya, estrogen, progesteron juga dicek. Tidak masalah. Darah juga dicek. Tidak masalah. Ya, subhanallah, karena kalau FSH tinggi, ya, subhanallah akan mengakibatkan apa? Wanita ini mandul. Wanita ini mandul ini pranikah, perlu disiapin segala pintu betul-betul ya dikumpulin sehingga nikah betul-betul siap ingin membentuk keluarga mawaddah sakinah warahmah. Nah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan dari diri mereka sendiri, termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kalian dari diri kalian itu berpasang-pasangan. Ya. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Agar kalian apa? Hidup berpasang-pasangan, tenang, dipenuhi rasa cinta. Allah nggak bilang litaskunu ma'aha. Kalau litaskunu ma'aha bisa berarti kalian tinggal bareng satu atap walaupun nggak dipenuhi rasa cinta. Tapi Allah bilang litaskunu ilaiha, agar hati kita tenang, dipenuhi rasa cinta, hidup bebarengan di rumah satu atap. Nah, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan dia Allah menjadikan di antara kalian pasangan suami istri apa? Mawaddah, kasih sayang, rahmah, saling mencintai. Nah, dan ini termasuk tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Kadang kalau orang FSH-nya tinggi, biasanya dia nggak subur. Ya, sebagian penelitian menyebutkan kalau FSH tinggi, ovum banyak yang mati. Itu ajaib. Ya, ciri-cirinya juga Anda bisa tanya. Ciri-ciri kalau hormon nggak normal, walaupun nggak periksa hormon, bisa jadi dari kasat mata, data yang kalian kumpulkan, tanya. Apakah kamu punya riwayat haid nggak teratur? Apakah kamu punya riwayat nyeri ketika haid? Ya, apakah kamu punya riwayat? Nah, ini perlu disebutin. Ini di antara tanda-tanda apa? Hormon nggak normal. Ya, ada di antaranya ada orang yang terlalu kurus, ada orang yang terlalu gemuk. Biasanya ciri-ciri hormon nggak normal, tapi nggak jamin. Ada sebagian orang, masya Allah, nampaknya tubuh ideal, tapi hormon kacau semua. Kembali lagi ada, you are what you eat. Apa yang kalian makan ya, diri kalian seperti itu. Termasuk apa? Mengacaukan kesuburan. Nah, mengacaukan kesuburan. Nah, ini perlu ditanyakan. Sekali lagi tidak mengapa. Nah, tapi sekali lagi, kalaupun ada, masih ada solusinya. Ya, masih ada solusinya. Ya, kalau memang subhanallah klik banget, fisik sudah klik, hatinya sudah klik, masya Allah, juga ketika dalam percakapan juga sudah oke. Nah, orang tua oke, semuanya oke, ya. Sisa satu masalah misalkan, masalah hormon kacau. Ya, Bismillah, tawakal Allah, tetap nikahi dia misalnya. Ya, tetap nikahi dia dan ambil sebab. Sebab apa? Sebab diantaranya apa? Untuk mengatasi kekacauan tadi dengan apa? Memperbaiki pola makannya setelah nikah bareng. Ya, kalaupun ada jin nasab, kalau Anda punya niat baik, Anda tanazul dari syarat yang sempurna tadi, Anda tanazul ingin niat ngobatin dia, ya sudah nikahin dia karena sudah cocok fisik dan lain sebagainya. Nah, jin nasabnya ya sudah
diruqyah sampai sembuh. Ya, man istata'a yanfa'akha falyaf'al. Barang siapa yang bisa membantu saudaranya, lakukan. Termasuk saudarimu, calon istri kamu. Kamu ingin bantu dia, ya sudah. Dia disihir sama seorang lelaki yang senang dengan dia. Sehingga nggak ada yang mau menikahi dia. Padahal dia cantik. Nah, ya sudah bismillah. Nikahin dia, ya bantu dia berobat dengan pengobatan ala-ala penyakit non medis dengan ruqyah misalnya. Nah, ini rahmanakumullah jami'an. Ada saatnya calon pasangan kriteria yang kalian dapat nggak seperti persis yang kalian punya, tapi kalian beri udzur dan kalian bertanazul dari sempurnanya syarat yang kalian inginkan. Nah ini kemudian juga perlu ya untuk mengetahui di antaranya penyakit-penyakit yang terkait dengan darah, mau hepatitis, mau HIV, AIDS, tidak mengapa. Ya, terlebih di zaman sekarang, ya, zaman banyak terjadi pergaulan bebas karena faktor-faktor subhanallah media maya. Terlebih zaman sekarang anak sekolah pun ketika setelah sekolah online sudah teracuni, ya, yang nggak pantas untuk dilihat. Bahkan beberapa tahun lalu, sekitar 5 tahun lalu, Kemensos sudah meneliti anak zaman sekarang usia 12 tahun sudah melihat website yang tidak pantas untuk dilihat. Sekitar 90% dari mereka sudah melihat. Nah, Pak, ini tentunya musibah naasnya. Pak, tidak mengapa jika kalian menginginkan data-data seperti ini, HIV ataupun hepatitis juga tidak mengapa. Barakallahu fikum. Kemudian Pak, ini namanya judulnya pranikah, berarti modal sebelum kalian menikah. Ya, modal sebelum kalian menikah. Nah, Pak, ada juga di antara yang perlu dibekelin, sebagaimana tujuan awal nikah itu untuk apa sih? Tujuan awal menikah itu untuk apa? Nah, tujuan awal menikah, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, ya, bahwasanya tujuannya diantaranya adalah untuk 3 hal yang paling penting tujuan menikah, yaitu apa? Hifdzun nasal, menjaga keturunan, garis keturunan, ya, menjaga keturunan, ya. Apalagi ya orang-orang Arab di masa silam sampai sekarang mereka betul-betul menjaga keturunan. Sampai Allah berfirman, wa ja'alna qaba'ila lita'arafu bainakum. Dan kami jadikan mereka bersuku-suku untuk apa? Saling mengenal di antara kalian. Sehingga suku-sukunya atau kabilahnya betul-betul terjaga. Ini tujuan inti. Ya, tujuan inti. Tujuan inti yang kedua dari 3 tujuan utama, yaitu apa? Ikhrajul ma'il ladzi yadurru ihtibasuhu wa ihtiqanuhu bi jumlatil badani. Yaitu untuk apa? Untuk mengeluarkan air, ya, yaitu air sperma, ya, yang dia ini kalau nggak dikeluarkan, dia tertahan di dalam tubuh akan menyebabkan penyakit. Akan menyebabkan penyakit, ya. Kemudian tujuan inti yang ketiga, ya, nanti akan kita sebutkan penyakit apa saja. Setelah ini kita sebutkan. Makanya subhanallah fitrahnya kita itu menikah. Allah jadikan kita itu berpasang-pasangan menikah. Ya, jangan subhanallah laki-laki ketemu laki-laki, wanita ketemu wanita, atau menikah dari sisi perbuatan zina, ya, nggak ada akad nikah, ya, atau nikah kontrak, ya, atau sebagian orang ya menikah tapi apa? Dengan hewan. Nah, ini semua keluar dari fitrah. Atau sebagian lainnya memasukkan dalam menikah dengan kaum jin. Ya. Ini keluar dari sebagaimana ayat, ya, yang kita sebutkan tadi, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Termasuk tanda kekuasaan Allah, Allah menjadikan apa? Menjadikan kalian itu berpasang-pasangan dari apa? Diri kalian sendiri. Kalau manusia ketemu manusia. Ya, tapi sebagian ulama memperbolehkan manusia menikah dengan jin. Nah, tapi ini keluar dari hukum asal, ya, keluar dari hukum asal.
Nah, ini yang berikutnya, yang ketiga, tujuan inti dari menikah adalah qadha'ul wathar. Ya, qadha'ul wathari wa nailul ladzati wa tamattu'i bin ni'mati. Nah, ini diantaranya ya, yaitu apa? Ingin menunaikan hajah kebutuhan dia. Kebutuhan dia apa? Untuk melampiaskan syahwatnya dan mendapatkan kenikmatan dari hubungan ini. Hubungan dari nikah. Maka ketika nikah, ya jangan bilang memangnya nikah ini hanya untuk ini saja. Memangnya nikah itu hanya untuk hubungan intim. Ini memang tujuannya untuk apa? Meluapkan syahwat. Ya, karena memang dengan ini apa? Yang laki-laki matanya lebih tunduk kalau dipuaskan di atas ranjang. Ya, karena memang fitrahnya, ya kebanyakan laki-laki tugasnya sering di luar rumah dan wanita di dalam rumah. Maka fitnah yang menimpa pada laki-laki tentunya lebih banyak daripada kaum wanita. Ya, dan ini tujuan inti dari nikah. Nah, maka jangan salahkan jika kaum suami ya ingin menunaikan hajatnya selalu, ya ingin menunaikan hajatnya selalu, dan bahkan kalau subhanallah tidak dikeluarkan, sedangkan dia punya syahwat yang menggebu-gebu dan nggak dikeluarkan atau nggak terjadi hubungan intim, ya karena diantaranya penolakan si istri, ya maka ini akan menimbulkan bahaya. Atau dia jauh dari istri, tempat kerja yang jauh, ya maka ini juga akan menimbulkan bahaya. Di antara bahayanya, seperti yang disebutkan oleh yaitu Jalinus, dia termasuk muridnya Hippocrates. Ya, Hippocrates hidup sekitar 200 tahun sebelum Nabi Isa lahir, ya. Dan Jalinus mengambil buku-buku faedahnya dari Hippocrates, ya, guru dari bukunya ini, ya, yang dia hidup dikatakan yaitu ketika Nabi Isa hidup, ya. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya mani itu sifatnya panas dan lembab, ya. Maka panas dan lembab kalau tertumpuk di dalam tubuh dan tidak dikeluarkan, hati-hati bagi para jomblo, ya, kalau mengakhirkan urusan nikahnya, ya. Makanya tadi perlu diimbangi. Jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu ketat dengan syarat. Ada saatnya kalian memberi udzur kepada calon, ada saatnya kalian tanazul dari syarat-syarat tersebut. Ya, mengalah. Ya, padahal wanita tersebut butuh apa? Butuh peran Anda untuk memperbaiki diri dia. Ya, seperti kita sebutkan contoh dari penyakit tadi. Ya, dia punya masalah jin, nasab, dinikahi, kemudian dibantu ruqyah misalnya. Subhanallah, juga demikian suami yang jarang hubungan intim, baik karena sebab jauh dari istrinya seringnya, atau memang istri yang melakukan penolakan, maka ini akan menimbulkan bahaya, baik bahaya dari terkait dengan psikis atau terkait dengan fisik. Yang terkait dengan psikis diantaranya disebutkan dalam Zadul Ma'ad ini, diantaranya akan menimbulkan was-was wal junun washara, bisa menimbulkan was-was, kegilaan, dan ayan. Ya, kenapa? Karena sperma panas. Panas yang di dalam tubuh yang nggak dikeluarkan ini, ya, akan menimbulkan panas di kepala. Timbul was-was, junun, wasara, kegilaan dan sara, ayan. Nah, kalau dikeluarkan dengan cara onani, hati-hati, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ya, onani ini dosa kecil, tapi akan menjadi dosa besar tatkala onani dipamerkan, di-share, diceritakan kepada orang. Tatkala onani ini dientengin dosanya, tatkala onani dilakukan terus-menerus rutin, ya, baik pada jomblo atau suami yang jauh dari istrinya melakukan onani, atau yang tidak dilayani istrinya kemudian melakukan onani, maka ini semua haram, ya, semua ini adalah haram. Maka kalau kalau dikeluarin mimpi, melalui mimpi, itu termasuk nikmat, ya, panasnya didinginkan. Tapi kalau nggak dikeluarin akan menjadi masalah pada apa? Kejiwaan juga. Adapun terkait dengan fisik akan menimbulkan diantaranya idza qala ihtibasuhu, kalau lama ya dia yaitu nggak dikeluarin akan menimbulkan apa? Akan merupakan apa? Akan terjadi apa? Perubahan dari apa? Dari mani tadi akan menjadi racun, ya, akan menjadi racun. Nah, juga di antara efeknya, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad bin Zakaria, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, akan menimbulkan apa?
akan menimbulkan kelemahan pada saraf, ya, juga akan terjadi penyumbatan. Contoh pada saluran sperma, ya, seperti terjadi pada laki-laki yang mengalami apa? Varikokel. Laki-laki yang mengalami varikokel. Nah, juga subhanallah apa? Wa taqallasa dzakaru. Dan subhanallah apa? Zakarnya atau kemaluannya menjadi apa? Mengkerut. Nah, subhanallah, ajib dibahas oleh para ulama. Dibahas oleh mereka. Fa subhanallah, juga disebutkan bahwasanya para ulama salaf mewasiatkan, ya, yang bagi lirajuli ayata'ahada min nafsi thalathan. Layaknya, seyogianya bagi seorang lelaki untuk menjaga dirinya dengan 3 hal ini. Apa? Alla yada al-mashi, untuk tidak meninggalkan jalan kaki. Ya, fa in ihtija ila yauman qadar alaih. Ya, setiap hari dilakukan. Ya, yang kedua, wa yang bagi alla yada al-akal, dan tidak seyogianya meninggalkan makan. Makanya puasa juga demikian, nggak boleh terlalu ekstrim. Terlalu sering puasa, atau ada yang ekstrim kiri, nggak pernah puasa. Ekstrim kanan, puasa terus. Meninggalkan makan. Makanya di tengah-tengah. Nah, fa inna am'ahu tadhiq. Kenapa? Karena akan menyebabkan usus itu sempit dan lengket. Nah, bahaya. Ya. Wa yang bagi Allah ya da'al jima'. Ya. Dan seyogianya juga dia tidak boleh meninggalkan jima, hubungan intim. Kenapa? Fa innal bi'ra idza lam tunza dhahaba ma'uha. Karena sumur kalau nggak dikuras, nggak diambil airnya, maka akan kering. Sumur, ya, itu ada sumber-sumber. Kalau kita ambil sumur, ambil airnya terus, sumber akan terus ngalir. Tapi kalau airnya nggak diambil, sumber akan macet. Sama. Kaum lelaki, jika spermanya nggak dikeluarkan, jomblo sekian lama, ada istilah joker, jomblo kering, ya. Ada yang bilang jomblo keren, ada yang Jonas bilang jomblo ngenes. Ini bukan untuk dibully, tapi apa? Bantu saudara kita yang jomblo untuk cepat menikah. Nah, ini kalau nggak dikeluarin, nggak cepat nikah, ini bisa kering sperma. Ya, Nabi sudah menyebutkan ketika orang-orang Yahudi, dalam riwayat disebutkan 3-9, dalam riwayat disebutkan sekitar 13-19, ada yang riwayat disebutkan sekitar 39 atau 40 orang Yahudi tanya kepada Nabi SAW. Ya, mereka minta kabar tentang sperma laki, mani laki, mani wanita. Kemudian Nabi menyebutkan ma'ur rajuli abyad ghalid. Air spermanya laki-laki itu apa? Putih dan kental. Ya, kalau orang jarang hubungan intim, ya, akhirnya apa? Sperma ini kuning dan apa? Kuning dan kering sedikit. Nah, ya, putih dan kental. Nah, kalau sperma sedikit berarti apa? Terlalu lama nggak dikeluarin. Nah, warnanya juga kuning. Ya, wah, kalau encer kenapa? Sudah sangat minim sekali. Ya, sudah nutrisi untuk sperma sudah kurang. Nasallallahu afiyah. Bahkan Nabi menyebutkan wa minha al-idham wal asab. Dari sperma laki-laki ini akan menjadi cikal bakal tulang dan saraf. Adapun maninya wanita, kata Rasulullah apa? Raqiqatun safra, dia encer warnanya kekuningan. Wa minha al-lahm wad dam. Dari sperma mani wanita ini akan menjadi apa? Di antaranya akan jadi apa? Darah dan daging. Darah dan daging. Barakallahu fikum. Wah, ini perlu diperhatikan. Makanya cepat nikah. Jangan ditunda-tunda. Apalagi zaman sekarang, zaman apa? Banyak syubhat dan syahwat. Ya, syubhat dan syahwat. Ya, maka saatnya kita membentengi diri kita. Nah, berikutnya di antara manfaat menikah, ya, selain untuk menjaga 3 hal dan menjaga kesehatan, menjaga jiwa kita tetap dalam keadaan riang gembira juga, ya, juga manfaatnya adalah ghaddul basar, bisa menundukkan pandangan mata. Ya, makanya di antara yang mengatakan sebagian salaf, ya, dia mengatakan atqakum aqwakum fil firash, ya. Atqakum, ya, aqwakum bainakum fil firash, ya. Orang yang paling bertakwa di antara kalian adalah mereka termasuk orang yang paling kuat di ranjang. Kenapa? Karena pandangan matanya selalu ditundukkan sehingga di ranjang dia menjadi laki-laki yang kuat. Tapi kalau dia sering melihat pemandangan yang diharamkan, dunia nyata atau dunia maya, dia akan menjadi laki-laki yang lemah. Ya, makanya penting nih,
dengan nikah cepat nikah akan dapat ghaddul basar wa kafun nafs, menjaga jiwa kita juga, ya, wal qudratu 'ala al-iffati 'anil haram, dan menjaga kesucian kita dari perkara-perkara yang haram, dari perkara-perkara yang haram. Nah, Pak ini rahimakumullah jami'an yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Pada kesempatan kali ini, adapun kalau nanti ada sekarang ada judul pranikah, ya, nanti akan kita bikin judul apa? Pos nikah, setelah nikah. Ya. Nanti kita akan ada teori-teori, ya, tentang pos nikah ini. Ada teori-teori apa? Di antaranya bahkan disebutkan Ibnu Qayyim dalam pembahasan ini, ya, bagaimana persiapan-persiapan hendak mendatangi istri-istri kalian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai di sini, ya. Kita kembalikan kepada saudara moderator Akh Alvin. Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materinya, ya. Jadi ilmu baru nih bagi kita yang mungkin akan segera melangsungkan ke jenjang pernikahan, Masya Allah, ya. Sangat banyak faedah tadi, ya. Seperti yang Ustaz katakan bahwasanya salah satu tujuan menikah itu adalah yang utama adalah menjaga garis keturunan, ya. Jadi boleh-boleh saja ya Ustaz, ternyata untuk bagi yang ingin menikah boleh melakukan check up kesehatan, ya, insya Allah. Tapi ini berikutnya sesi pertanyaan Ustaz, ya. Baik, mungkin saya utamakan yang mau bertanya secara langsung, Ustaz. Ada yang ingin bertanya melalui raise hand, ya. Ya, baik, Mas. Ini Ikhwan, ya, Mas Uki Eji. Iya, betul, Kak. Silahkan, Mas. Taib, jazakallah khair atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, afwan Ustaz, jazakallah khair atas materi yang telah disampaikan. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, izin bertanya berkaitan dengan yang apa Ustaz sampaikan tadi. Mungkin saya ini Ustaz meminta sedikit masukan atau arahan nih Ustaz, terkait dengan bagaimana sih prosedur atau langkah-langkah yang harus kita persiapkan atau yang kita lakukan untuk melaksanakan medical check up itu sendiri. Dan kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan tadi ada banyak kan Ustaz sampaikan, bisa ngecek darahnya dan lain sebagainya. Kira-kira minimal untuk calon pasangan kita atau untuk kita sendiri itu apakah harus dilakukan bersama atau bagaimana Ustaz? Kemudian lalu apa saja sih minimal yang harus dilakukan sebelum medical check up, dan yang kita harus check up itu apa saja, seperti itu minimalnya, seperti itu Ustaz. Syukran, barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Nah, pertama, ya, kalau kira-kira pasangan nggak menuntut, ya, tidak ada menuntut di antara mereka untuk dicek, maka tidak harus dicek. Tapi kalau memang Anda kehati-hatian kalian ingin melakukan check up, ya, karena mungkin hukum asal kita husnubon, tapi ketika ada sesuatu yang dicurigai, ya, sesuatu yang dicurigai dari penyakit, maka tidak mengapa untuk minta diperiksa, ya. Minimalnya bisa dicek, diantaranya hormon itu paling penting, ya, progesteron, estrogen, ya, LH, FSH, silahkan, ya. Kemudian dari pemeriksaan bisa tentang hepatitis B, silahkan. Juga jika ada yang sudah dicurigai, ya, masyarakat di sekitar dia, misalkan ada lagi HIV, ada keluarga terdekat yang kena HIV, maka tidak mengapa untuk dilakukan periksa. Asalnya nggak perlu periksa, ya. Tapi kalau dibutuhkan, ya, urgent karena ada hajah, ya. Kenapa hajah? Asalnya kita nggak usah, tapi karena sudah ada tanda-tanda di sekitarnya ini, ada tanda tanya, tanda kutip terkait dengan penyakit, maka alangkah baiknya tetap diperiksa. Nah, alangkah baiknya tetap diperiksa. Kalau mau diperiksa, apa saja diperiksa? Tadi misalkan dari sisi hormon, silahkan, ya. Kekentalan darah, D-dimer tinggi apa enggak, itu pengaruh. D-dimer pengaruh. Kemudian juga kalau memang ada penyakit menular sekitar keluarga dia, HIV atau hepatitis sekaligus bisa
diperiksa. Biasanya keumuman yang diperiksa diantaranya tensi juga. Nah, wallahu alam bishawab. Nah, juga bisa ditanya kadang terkait dengan kencing manis. Terkait dengan kencing manis. Ada yang mengatakan diantaranya ya versi yang mengatakan bahwasanya kencing manis itu ada dua, kencing manis dapatan dan kencing manis turunan. Nah, kencing manis dapatan yang mungkin dia si calon wanita ini hobinya misalkan minum es teh manis, ya, makan gula-gulaan dan lain sebagainya, sehingga sebelum nikah masih usia muda dia sudah kena kencing manis, atau makan minuman instan yang terlalu rutin dia kena kencing manis, seperti mengalami metabolic syndrome atau sindrom metabolik. Nah, subhanallah ada yang mengatakan di antaranya karena keturunan, ya, misal dari bapaknya, kakeknya dan lain sebagainya, ya, sehingga sehingga menjadikan pertimbangan bagi dia jadi nikah apa enggak, ya. Ada yang mengatakan di antaranya, ya, seorang profesor mengatakan kencing manis itu bukan turunan, ya. Jangan salahkan bapak ibu kita, tapi salahkan diri kita. Kitalah yang membuat diri kita kena kencing manis, yang bikin pankreas lemah. Nah, ini faktor yang seringnya ya karena diri kita. Maka untuk mengumpulkan seandainya memang ada turunan kencing manis, maka turunan ada tapi pencetusnya ya kita sendiri. Kitalah yang banyak manis-manisan, ya. Jangan salahkan keturunan kita, bapak ibu kita. Nah, kalaupun kena kencing manis, ya, terkadang ada orang yang takut berlebihan. Kalau kencing manis potensi anak nanti janin obesitas. Kalau ada kencing manis nanti kalau ada luka lama sembuh dan lain sebagainya. Ini jangan sampai ketakutan berlebihan, tetapi ada solusinya. Ya, kalian harus tanazul, ya, turun dari syarat, nggak punya penyakit ini dan itu, bisa. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan, alimahu man alima wa jahilahu man jahilah. Ya, tidak ada penyakit yang kecuali Allah turunkan obatnya. AIDS pun HIV tetap ada obatnya. Hepatitis B ada obatnya. Ya, TBC ada obatnya. Nggak ada yang nggak diturunkan obatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alimahu man alima wa jahilahu man jahilah. Taulah orang yang tahu dan nggak taulah orang yang nggak tahu. Ya, sekali lagi minimalnya kalau memang kalian ingin menikah, ingin terkait dengan kesuburan, D-dimer diperiksa, kekentalan darah diperiksa, ya. Kemudian di antaranya juga yang paling penting juga hormon. Karena hormon dan darah kembali kepada makanan. Kencing manis pun juga kembali kepada makanan dan minuman. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. Semoga terjawab ya, Kak Uki ya tadi. Selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari kolom chat, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran atas kesempatan bertanya. Semoga Allah selalu menjaga dan memberkahi Ustaz Abdurrahman Dani dan keluarga, juga kepada panitia dan peserta di akademi kami. Fani izin bertanya, Ustaz, bagaimana ciri fisik tentang kesuburan perempuan jika dilihat dari tangan? Lalu, apakah pasangan yang sudah menikah boleh berikhtiar untuk memiliki anak kembar? Apakah ada cara atau tips khusus untuk memiliki anak kembar? Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Terkait dengan dari gejala fisik yang zahir, yang nampak, subur nggak subur, ya. Pertama, kalau dari pertanyaan dari fisik, bisa dilihat dari postur tubuhnya. Nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus. Tapi sekali lagi ini nggak jamin. Ya, kadang ada orang yang ideal penampakannya, tapi tapi dia juga nggak subur. Nah, kembali kepada makanan sekali lagi. Kemudian juga dilihat dari di antara panggulnya, ya, juga dilihat, ya. Kemudian juga kalau ditanyakan tadi dari sisi fisik yang nampak, kalau bisa dari pertanyaan ditanyai, kalau wanita bisa ditanyai, ya, headnya teratur apa enggak, nyeri ketika head apa enggak, itu juga sekali lagi bisa jadi data. Nah, jadi data. Alhasil, kalaupun ada masalah, sekali lagi tetap ada solusi. Sehingga sehingga kalian bisa bertanazul, ya, ya, ambil sebab kalau memang yang penting sudah cocok, ya, dengan dia, ya. Adapun masalahnya, kalau masalah kesehatan itu insya Allah bisa berikutnya diobatin. Sekali lagi, sehat itu mudah, sehat itu murah, ya. Nggak harus, kalaupun mandul, nggak harus dengan inseminasi, bayi tabung dan lain sebagainya. Masih ada cara sehat dengan mudah dan murah, ya. Di antara dengan melalui makanan. Kemudian tadi berikutnya pertanyaan kedua apa tadi? Jika ingin
mempunyai anak kembar, Ustaz, itu boleh atau enggak? Nah, subhanallah dalam ilmu kedokteran modern ini terkait dengan gen, ya. Subhanallah jika orang memiliki gen kembar, maka ada potensi. Maka ada potensi. Adapun kalau dari sisi tibun nabawi, ya, Anda belum mendapatkan dalilnya khusus, kecuali kalau pingin anak perempuan, anak laki, mirip bapaknya, mirip ibunya, itu sudah disebutkan di antaranya dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dan hadis Thauban radhiyallahu an dalam riwayat Imam Muslim, kemudian dijadikan rangkuman oleh Ibnul Arabi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau pengen punya anak laki-laki berarti apa? Yang ejakulasi duluan laki-laki. Kalau pengen anak laki-laki dan mirip dengan bapaknya atau paman dari bapaknya, maka apa? Diusahakan cairan sperma dia lebih kental. Nah, kalau pengen anak perempuan berarti wanita dulu yang ejakulasi duluan. Kalau mirip pengen ibunya atau paman dari ibunya berarti maninya perempuanlah yang lebih dikentalkan. Nah, kalau pengen laki-laki tapi mirip ibunya berarti apa? Laki-laki ejakulasi duluan dan cairan wanita dikentalkan. Kalau jenis kelamin perempuan tapi mirip bapaknya atau mirip paman dari bapaknya berarti apa? Berarti wanita dulu yang keluar, ejakulasi duluan, ya orgasme, tapi apa? Cairan yang dikentalkan adalah cairan wanita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. Begitu ya, Kak Yura ya. Selanjutnya mungkin yang ingin bertanya secara langsung dari Kak Nia Nur. Bagaimana Kak Nia Nur? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan jazakumullah khair atas materinya, dan saya minta sedikit saran Ustadz tentang perbandingan usia, karena di sini saya punya calon yang usianya agak jauh jaraknya dari saya. Dan saya merasa kayak emosional saya tuh sangat labil gitu. Apakah ada saran untuk yang perbandingan jarak usianya tuh agak jauh seperti itu, Ustaz? Mungkin itu aja. Masih proses atau sudah nikah? Gimana? Belum Masih nikah, cuma proses, udah mendekatin hari, insya Allah. Nah, yang penting udah klik, kalau kira-kira fisik sudah klik, ya diajak ngobrol klik, ya asik orangnya, ya anti mau menikah dengan dia karena anti menganggap dia lebih dewasa, ya udah Bismillah, gas duluan curhat belakangan. Nah, dicoba dulu, nanti kalau seneng, alhamdulillah ketemu ya ketemu. Nah, yang penting tadi hati klik. Ya sekali lagi nikah jangan dalam kondisi terpaksa. Ya, nikah jangan dalam kondisi terpaksa. Juga orang tua nggak boleh memaksa. Yang penting anti sudah memang iya dari kemauan anti, bismillah. Nah, Allah akan jadikan keberkahan setelahnya. Nah, sekali lagi umur bukan perkara mutlak, ya. Perkara nisbi. Sebagian wanita yang menginginkan suami yang jauh umurnya lebih di atas dia. Kenapa? Karena dia ini laki-laki dewasa. Karena sebagian laki-laki yang pranikah ini nikah, di awal nikah itu subhanallah manis-manisnya di awal. Ya, setelahnya pertengkaran terus. Kenapa? Karena mereka berdua sama-sama kurang dewasa. Ya, laki-laki kurang dewasa, ya, mudah emosi, mudah mencela, mudah yaitu ringan tangan memukul istrinya, ya, dan subhanallah gampang mengeluarkan kata-kata cerai. Ya, ini subhanallah ciri-ciri suami yang belum dewasa. Nah, sebagian kaum wanita ingin cari dewasa, kenapa? Karena memang dia sudah siap. Ya, dia sudah siap. Sekali lagi kembali kepada individu masing-masing. Ada laki-laki yang usia muda tapi sudah dewasa. Nah, ini perlu diperlihat syakhsiyah, nafsiyah dari kedewasaan dia juga perlu diperhatikan. Semoga Allah mudahkan nanti, insya Allah. Allah mudahkan nanti dan jadikan keberkahan. Ya. Ya, Masya Allah. Ya, semoga tadi Nia ya, semoga dipermudah ya
segala urusannya. Amin. Baik, Ustadz Afan, ini apakah ada masih peluangan waktu, Ustadz, untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz? Mungkin satu pertanyaan lagi aja. Satu pertanyaan, G. Masya Allah. Baik, Ustadz, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Kak Yani, ya. Assalamualaikum, Ustadz Afan, izin bertanya. Bagaimana caranya tahu calon kita itu terdapat jin nasab? Cara untuk mengetahui calon pasangannya itu terdapat jin nasab, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Wah, ini tentunya ilmunya teman-teman yang ahli ruqyah di bidangnya. Mereka mendalami ilmu-ilmu tentang ruqyah terkait dengan jin. Ya, seperti hal ini nggak disebutkan Nabi SAW sebagiannya. Ya. Tapi apa? Tapi melalui tajrubah, ya, biasanya didapati pengalaman-pengalaman. Ada jin khodam, ada jin nasab, ya, jin khodam, jin nasab selalu ngikutin dia. Yang biasanya turunan dari kakek-kakeknya. Kakeknya seperti belajar ilmu kebal, ya, ilmu perdukunan, ya, atau ilmu orang pintar katakan, padahal bukan orang pintar, padahal bantuan jin. Nah, biasanya yang jadi tumbal adalah cucu-cucunya. Dan cucu-cucunya yang dipilih jadi tumbal adalah mereka-mereka yang lemah pendirian misalnya. Nah, Pak subhanallah, sering dimimpikan dengan macam-macam, ya. Biasanya juga ketika mau nikah selalu ada hambatan, ya, selalu dipersulit nikahnya, ya. Pak, ini diantara ada jin nasabnya. Kadang subhanallah ditampakkan wanita ini buruk rupa atau kurang cakep dan sebagainya, padahal wanita ini cakep. Nah, makanya ketika mau menikah luruskan niat, ya. Jangan lupa subhanallah banyak zikir pagi petang itu penting. Ketika ta'aruf pun juga penting. Ya, kadang subhanallah ta'aruf tapi terjebak dengan wanita. Ya, terjebak dengan wanita, ditampakkan wanita ini di mata dia segala-galanya, tapi ternyata ketika sudah menikah ternyata sebaliknya. Nah, ternyata wanita ini menggunakan apa? Jin jatuh cinta. Biar orang yang ta'aruf ikut jatuh cinta sama dia. Nah, di antara contohnya juga apa, dia sering mimpi buruk. Kalau dalam mimpi, ya, seperti mimpi-mimpi hewan-hewan, ya, al-fuwaisik, ya, seperti tikus, ular dan lain sebagainya, ya, anjing dan lain sebagainya. Dan itu mimpi terus-menerus. Nah, juga subhanallah dia seperti dilindungi oleh jin dia, ya, yang sebagai khodam dia. Nah, ketika sadar, juga ketika dalam kondisi sadar, sholatnya sering nggak khusyuk. Sholatnya sering nggak khusyuk. Dan ketika di ruqyah, jadi 3 kondisi ini ketahuan. Sering ketika tidur, sering mimpi buruk. Ketika sadar, sholatnya nggak khusyuk. Kadang seperti ucapannya ini nggak masuk akal atau ngacu kalau bicara. Juga kadang ketika di ruqyah, sudah berdampak efek, ya, efek bahwasanya dia ada jinnya, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Maka Anda perlu tanya dari kasus medis, non medis, ketika ta'aruf kadang perlu, ya, kadang perlu. Barakallahu fikum. Insyaallah sepertinya itu saja yang bisa Anda sampaikan, ya, akhi Alif, ya, dan teman-teman semua. Sekali lagi, cepat nikah. Jangan tunda pernikahan Anda. Zaman sekarang zaman penuh dengan fitnah, ya. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Seperti cari jodoh, sebenarnya mudah, ya. Tinggal Anda ambil sebab, doa sama Allah juga, dan apa? Gak usah berbelit-belit dengan kriteria Anda. Bikin urusan mudah. Jadi manusia yang hayyin, layyin, enak bermuamalah, juga enak cari jodoh. Nah, barakallahu fiik, ya. Itu saja akhi Alif, ya. Semoga Allah jodohkan Anda semua yang hadir dalam kajian pranikah ini. Nah, atau mungkin ada yang mau cari jodoh lagi, ya silahkan nambah lagi, ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Allah sebutkan di situ, nikahlah dari wanita-wanita yang baik, ya, 2, 3 dan 4, silahkan. Nah, alhasil itu halal. Nah, bukanlah perkara yang haram, bahkan ibadah, ya. Sekali lagi, niatkan, luruskan hati Anda. Untuk apa Anda menikah? Allah akan mudahkan urusan Anda, urusan kalian semua. Saudara-saudariku fillah walillah, ya. Jika ada salah dari ucapan saya, harap dimaklumi. Jika ada benarnya dari Allah semata, ya. Sekali lagi, la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia,
dia nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya haturkan jazakumullah khair. Terima kasih saya kepada tim, kepada Kang Alvin, kepada tim yang ada di Sunnah Marriage Camp di sini, dan yang hadir saudara-saudariku fillah. Nah, barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.